Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel gue, Salman Alam. Dan di video kali ini kita akan sama-sama sedikit mungkin mengingat kembali ataupun mereview ya teman-teman yang sudah melakukan interview, simulasi wawancara, kemudian gimana sih pendapat mereka tentang simulasi maupun konten-konten yang aku buat tentang untuk SBM Poltekpar 2024. Jadi izinkan aku share apa yang terjadi di grup ya. Wait a minute. Ya nggak terlalu serem kok yang terjadi di grup. Wait. Nah ini aku ada grup yang mau tes wawancara simple Tekpar yang awalnya aku cuman batasin mungkin 25 orang ya, artinya cuman sehari ya, di hari Minggu kemarin di tanggal 26 ternyata pendaftarnya membeludak dan gue nggak enak untuk bilang apa ya, bilang stop atau bilang ya udah cukup 25, nggak bisa gitu, gue nggak enak. Akhirnya ya udah lanjutin aja lah pendaftarannya sampai 2 hari. Jauhnya tembus di 50 orang. Dalam waktu 24 jam tuh tembus 50 orang. Kemudian banyak juga yang DM di Instagram. Jadi gue nggak enak lah untuk apa, nolak. Akhirnya sekarang dia di 64 anggota. Which is ya lumayan banyak. Dan gue interview tuh sampai kemarin malam ya. Jadi teman-teman yang sudah, kan awalnya jadwal SBM tuh Senin Selasa TBS, Rabu Kamis wawancara gitu. Jadi teman-teman yang hari ini udah selesai sih. Bahkan ada yang hari Jumat sih katanya, yang mungkin ada trouble atau seterusnya. Di hari Jumat penentuan selesainya. So ini komen teman-teman ya dari Bintang, beres Bang. Charles Deo, thanks you Bang. Akhirnya selesai juga interviewnya. Ibu tuh Cahya, terima kasih Kak. Astungkare, lancar Kak wawancaranya. Makasih banyak ya. Bimbingannya dan konten-konten di YouTube ngebantu banget. Terima kasih juga Ibu tuh Cahya. Semoga lolos ya Poltek Bali nih. Terus ada Samantha Christie ya, teman-teman yang udah nonton videonya Samantha mungkin, waduh, lancar banget kan bahasa Inggrisnya ya. Makasih Kak untuk latihan wawancara bimbingan serta kontennya. Terima kasih kembali Samantha. Semoga lulus ya, Poltek Parenhai Bandung. Nadia kemudian makasih Kak Samantha atas waktu bimbingan Astungkara lancar terus. Dan Nadia ini di Bali. Kemudian Wilhelm Saputra, makasih bimbingannya, aku lancar wawancaranya, alhamdulillah. Usnul juga ya. Oke, makasih Kak Salman atas bimbingannya. Aku nggak jadi terlalu grogi dan seterusnya. Terima kasih banyak Kak bimbingannya, Naila juga. Kemudian yang teman-teman yang ini apa? Kemarin-kemarin juga banyak yang komen. Ternyata memang interviewnya lumayan random ya. Nggak selurus yang aku buat pas simulasi wawancara gitu. Jadi tergantung dosen gitu. Ada cara bener-bener random. Kadang ada yang disuruh nyanyi gitu, kadang ada yang disuruh taekwondo. Ya gimana ya, mungkin mereka juga capek ya. Jadi perlu refreshment, perlu sedikit hiburan atau ya pertunjukan bakat lah dari teman-teman yang mungkin punya sedikit banyak skill ataupun bakat penghargaan ya bisa ditampilkan langsung. Ini Ina juga bilang Astungkara. Astungkara tuh terima kasih ya bahasa Bali ya. Makasih banyak Kak bimbingannya dan konten YouTube ngebantu banget. Udah capek-capeknya pembantu pengen ditanya apa-apa, cuma disuruh berdiri terus guiding doang. Alhamdulillah lancar juga sih. Wah, ada yang disuruh guiding doang. Winda ya. Wawancaranya di mana Winda? Poltek Lombok. Oh Winda ya. Oke, dia ambil UPW di Poltek Par Lombok ya si Winda. Oke, mantap. Di spam nama-nama kopi. Kalau Juan ini diambil TH soalnya, makanya di spam nama-nama kopi. Robusta Arabica dan turunannya jadi kopi AP gitu ya. Juan Dika, terus Wahyuni lega habis diinterogasi. Soal 3 jawaban 20. Ya karena ya beranak pinak lah jawaban kita ya, tergantung dari soal nih. Perkenalan aja bahasa Inggris, kalau ditanya dosen pakai bahasa Indonesia. Ya tergantung dosen lagi, ada yang nggak ngasih bahasa Indonesia bahkan. Oke, aku udah selesai cuman 3 soal. Senang ya yang lain. Ya, kalian yang sudah, aku sudah selesai. Senang banget ya kalian yang sudah. Kak, tapi aku nggak dapat ditanya tentang pariwisata. Ya, begitulah Mita ya. Luas banget Poltekparnya. Ya, Indira di mana ya? Bali ya, kalau nggak salah. Thank you banget kan, bimbingannya bermanfaat dan belum bagian belum wawancara. Semangat, kata Hazwan. Kemudian semangat wawancara hari ini. Ya, tolong jokin saya Kak, nggak bisa dong Rafael.
Nggak, makasih banyak Kak. Nggak ada. BTW ada yang tes tadi malam yang udah video YouTube. Jadi gue tanya, jadi video-video yang gue upload tuh memang udah berdasarkan sama apa ya? Izin dari yang punya juga, izin dari temen yang kita ajak bicara gitu. Jadi bukan sepihak gue pengen upload semuanya gue upload nggak. Jadi gue tanya dulu satu-satu. Nah, ini di Poltek Makassar Ji ya. Iya nah ini kemarin nih. Oke pada begadang sih rata-rata ya kita sampai jam 11 malam juga interview I think. Ya seru juga. Thanks ya Kak semuanya lancar wawancara dan diterima. Besok pagi paling pertama. Malam apa ya? Nah jadi yang model wawancara kayak gini ini sama Rafael kemarin. Rafael di Bali ya. Sama Dek Putra malam apa kalau nggak salah. Ini kita sampai jam 11 ini mau jam 12 paling. Nah, ini Mutiara juga. Ini Bening ya. Siapa lagi nih? Kak jam berapa mulai Kak? Ini biasanya kita mulai jam habis Isya ya. Di Lombok tuh jam 8 Wita. Kita selesai jam 11. Mendekati jam 12 lah. Oke, mungkin sekian spillnya. So, kita akan apa ya? Kita akan sedikit mungkin bahasanya ber ber berapa ya? Membaca lah dari 60 orang teman-teman yang sudah interview. I think I just wanna menarik sedikit kesimpulan. Like mungkin komparasi ya. Mengkomparasikan bahwa ternyata dari 65 orang yang sudah saya interview ya kurang sih. Mungkin ada beberapa yang mengundurkan diri juga, tapi around segitu. Ya membuktikan bahwa memang kampus pariwisata di Indonesia sudah mulai banyak diminati. Dengan total pendaftar kalau nggak salah ya di 9.000 sampai 10.000 kalau nggak salah. So, I think ke depan pariwisata akan menjadi sebuah trend center pendidikan. Jadi memang pendidikan vokasi ataupun vocational school yang dulu mungkin awalnya dianggap sebelah mata, like second choice lah kalau vocational school tuh. Yang pertama tuh, like research, pendidikan-pendidikan yang berpusat kepada penelitian, kepada penghitungan-penghitungan dan seterusnya. Sekarang lebih banyak, udah mulai menjamur setidaknya untuk kampus-kampus vocational, kampus-kampus yang belajar menggunakan praktek gitu. Kalau di Poltekpar tuh 70% praktek, 30% teori dan seterusnya. So, ada beberapa poin yang bisa aku tarik dari wawancara yang aku lakukan kepada 60 orang ya dengan konsep yang kurang lebih pertanyaannya ataupun pedoman wawancaranya mirip. Ini bisa jadi apa jurnalku sendiri sih. Maksudnya kayaknya bisa jadi sebuah penelitian tersendiri gitu ya tentang minat dan ketertarikan mahasiswa SMA kepada Politeknik Negeri Pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata. Yang pertama ya mengenai bahasa. Jadi memang sampel bukan sampel sih, populasi orang-orang yang tinggal di Indonesia kan ini beragam nih mulai dari atas bukit, atas gunung ya sampai ke ujung pantai, kemudian dari pelosok dari sampai kota. Sama juga dengan sampel yang aku interview gitu. Jadi ada yang dari Riau, ada yang dari Palembang kotanya, ada yang dari Riau yang benar-benar pedalaman, kemudian ada yang dari Flores, ada yang dari Makassar, ada yang dari Medan. Terus apa lagi? Ada yang dari Bandung, Bogor. Artinya beragam sekali. So, kemampuan bahasa setiap individu ternyata berbeda-beda. Tergantung dari lingkungan satu ya. Ternyata lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian juga support orang tua, kemudian kemauan dari diri sendiri juga untuk belajar itu sangat berpengaruh. Tapi yang paling berpengaruh ya lingkungan ya. Jadi teman-teman yang dari kota-kota besar nih bahasanya lumayan apa ya, lumayan fluent gitu. Tapi yang dari desa pun nggak kalah ataupun nggak ketinggalan sih. Cuman memang memang perlu dipoles-poles lagi, perlu dilatih lagi. Like ya mungkin mereka jadi kota ya, jadi mereka punya accessibility yang lebih luas. Kemudian itu ya dari bahasa, mungkin kalau dari 65 orang nih sekitar yang fluent ya benar-benar bahasa Inggrisnya mantap tuh di 10 sampai 15 orang. Ya, tapi sisanya ya di mediocre lah, di tengah-tengah lah. Mungkin 30-an orang ya di tengah-tengah. Kalau yang benar-benar butuh improve tuh nggak terlalu banyak sih, I think di 10 sampai 15 ya. Mungkin antara mereka kurang pede juga sih satu atau memang ya
jarang pakai bahasa Inggris di sekolahnya. So, begitulah. Kemudian masalah peminat dari dunia pariwisata ya, ya tadi bahasa yang kedua, latar belakang mereka yang beragam ya, dari semua agama, ya, suku, ras, golongan yang berbeda. Mereka punya satu kesatuan visi yang sama gitu untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia. Kemudian ya balik lagi ya memperbaiki masa depan mereka di masa yang akan datang. So, mereka punya visi yang berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda. Tapi saya garis bawahi bahwa ternyata bukan cuma teman-teman dari SMK yang mau masuk Poltekpar gitu. Teman-teman dari SMA juga banyak yang mau masuk Poltekpar. Jadi sekarang vocational school udah nggak kalah lah, ataupun vocational college ya, ataupun kampus tourism, kampus kejuruan tuh nggak kalah dengan kampus negeri gitu. Kemudian saya bilang latar belakang tadi bahwa memang latar belakang mereka berbeda-beda, tapi mereka punya kesatuan visi yang sama untuk sama-sama masuk ke Poltekpar masing-masing ya di semua daerah yang ada di Indonesia. Jadi aku wawancara dari Poltekpar Medan, Palembang, Bandung, Bali, Lombok juga ada, Makassar juga ada. Lengkap. 6 PTMP tuh aku wawancara semua. Jadi bahasa-bahasa mereka beda-beda. So, seru lah punya kenalan baru dari 6 PTMP. So, aku berdoa sih semoga semuanya lulus ya, terutama yang ikut mock-up test. Terima kasih. Ya, terutama yang subscribe juga, yang follow juga ya. Itu juga semoga lulus semuanya. So, kita tunggu pengumuman di tanggal 10 Juni. 10 Juni itu like bentar lagi ya, tinggal 10 hari apa 12 hari lagi untuk ke arah 10 Juni ya. Sekarang tugas teman-teman ya berdoa gitu ya. Karena teman-teman sudah berusaha dengan semaksimal mungkin gitu. Subscribe YouTube saya juga usaha itu. Nonton video-video saya usaha juga. So, kemudian apa lagi ya? Bahasa, latar belakang, kemudian skill ya. Skill skill mereka beda-beda lah, luar biasa. Ada yang nyanyi, ada yang suka taekwondo, ada yang ya yang saya bilang tadi lah, masalah wawancara juga ternyata sangat beragam gitu pertanyaannya, dan itu di luar kemampuan saya untuk mengapa ya menerawang kerandoman yang ada di eh, ruang ujian. Jadi saya hanya merandomkan sesuatu yang agak umum lah. Jadi nggak serandom banget, random banget gitu. Karena nggak ada yang saya suruh nyanyi kok kemarin di simulasi. Kemudian, I think itu ya untuk saya ya. Mungkin kalau saya kasih ranking ya jangan kita kasih ranking karena setiap orang punya kemampuan masing-masing, punya potensi masing-masing, dan kita akan sama-sama lihat dalam waktu mungkin 1 atau 2 tahun ke depan ya, melihat performa mereka di dunia pariwisata seperti apa. Semoga kita bisa bertemu teman-teman yang di grup ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, mungkin di kampus. Mungkin nanti saya main-main ke Medan, ke Poltekpar Medan, Makassar, Bali, Palembang, Lombok terutama ya, pasti main-main lah kalau Lomboknya. Ah, Mungkin saya mohon maaf, mungkin selama simulasi ini ada salah kata, salah ucap, ataupun like ya karena kita nggak tahu ya, mungkin situasi waktu itu saya ya kebanyakan ngejokes mungkin ya, ataupun teman-teman agak sensitif sehingga tersinggung, atau saya yang terlalu frontal sehingga tersinggung. Mohon maaf, itu tidak ada niat sama sekali untuk ke arah yang tidak diinginkan. Jadi saya salaman alam secara sadar mengucapkan permohonan maaf. Semoga teman-teman bisa lolos ya dengan nilai yang baik, kemudian masuk ke prodi yang sesuai juga ya di satu pilihan pertama. Ya, banter-banter pilihan kedua ketiga sih. Tapi at least Mas menjadi bagian dari 6 PTMP yang ada di Indonesia untuk memajukan pariwisata Indonesia ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Video-video saya akan berlanjut untuk membahas SBM, tapi ini hanya sedikit rekap lah dari perjalanan selama kurang lebih 3-4 hari wawancara 65 orang, kemudian balas DM tuh mungkin seratusan orang jadinya kalau sama SBM ya. Jadi kadang ada yang DM juga di Instagram lumayan banyak ya, aku balasin satu-satu, dan seru lah untuk melihat kalian sukses di masa depan. Oke, don't forget to like, comment, subscribe. Jangan lupakan saya juga sih, kasih. Ya Allah, besok ketemu siapa ya gitu. Aduh, jangan gitu dong, jangan gitu dong. Oke. Eh, Sehat selalu semuanya.
Mohon maaf kalau aku ada salah kata. Kemudian tetap selalu stay on kontak ya. Jangan di-unfollow Instagram saya. Ya Allah, ya masa di-unfollow. Karena semuanya ini gratis, saya nggak mau mengut biaya apapun. Saya hanya apa ya bahasanya? Ingin sedikit banyak berkontribusi bagi pendidikan, sedikit banyak berkontribusi bagi Kementerian Pariwisata, sedikit banyak berkontribusi bagi masa depan adik-adik yang insya Allah cerah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, Salman Alam. Don't forget to like, comment, subscribe, and see you the next time with me, Salman Alam. Sampai ketemu di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya untuk ujian tesis di bulan Juli nanti. See you. Assalamualaikum.